Tes. Oke guys, jadi kali ini gue bakal bahas koin pancat ataupun pancat token ya. Jadi kita perkenalan dulu kalau pancat token ini adalah suatu token yang berbasis di jaringan BSC ya, Binance Smart Chain, teman-teman. Token ini terpegang oleh pancat yang bertujuan untuk menjadi salah satu platform untuk NFT, di mana pengguna dapat melakukan deposit apapun kepada NFT. Ya di sini. Dan di sini juga si pancat token ini sudah dibahas ataupun sudah dikenalkan oleh Koinvestasi dan si toko kripto ya. Nah, di sini kalau bahkan gue buat ini apakah ada kaitannya untuk nantinya si pancat token ini dijual di toko kripto ataupun ini hanya sekedar informasi, gue nggak tahu ya kedepannya bagaimana gitu. Sebenarnya sah-sah aja sih siapapun mau bahas pancat gitu. Dan ini kalau menurut gue ini kalau toko kripto yang ngebahas pun bukan maksudnya si toko kripto menyarankan kalian untuk membeli si pancat token ini. Tapi kalau yang mau berminat silahkan kalian beli. Caranya itu kalian harus punya wallet ataupun dompet ya. Salah satu contohnya sih Trust Wallet ya yang saya pakai gitu. Terus juga nanti kalian harus ya YouTuber lain juga udah bahas ya cara membelinya, dan di sini gue bakalan ngebahas bukan cara belinya tapi si perkenalan si pancat tokennya ya. Oke. Jadi persediaan jumlah pancat ini itu sebenarnya ada 1 quadrillion ya, tapi saat ini sudah di burn. Jadi si pancat token ini ya. Nah, sekarang circulating supply-nya sekarang itu ada 408 triliun ya, dan sudah di burn itu 514 triliun token gitu. Jadi semakin kesini si supply itu akan semakin berkurang ya. Dan rumus ekonomi juga rumus itu ketika permintaannya banyak dan suplainya sedikit gitu, semakin sedikit itu akan jadi langka dan ya kesimpulannya akan semakin mahal gitu tokennya gitu. Oke, langsung saja kita lihat pancat token itu roadmapnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau si pancat token ini itu sebenarnya token baru ya, yang baru dibuat ataupun listing di PancakeSwap aja sih dijualnya. Dan kabar gembira bahwa tanggal 4 nanti bulan besok ya, bulan Mei itu si pancat ini sudah mau listing di Bitmart ya, itu suatu exchange. Dan ini kita lihat ya, di Twitter Bitmartnya sendiri sudah diumumkan bahwa nanti nih si pancat token ini akan listing di exchange-nya itu tanggal 4 Mei ya. Dan di Twitter si pancat token juga sudah ada ya. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, ini dia nih. Pancat listing on Bitmart. Oke. Bulan 5 tanggal 4 2021 tanggal 10 ya. Jadi buat kalian yang ingin yang ingin punya pancat token, silahkan kalian beli ya. Dan biasanya sih ketika token baru itu listing di suatu exchange, apalagi exchange luar ya, itu harganya akan pump sih menurut gue ya. Kayak contohnya itu si SafeMoon kalau nggak salah. Oke. Dan ini jadi gini, si pancat token ini sudah ada ya di CoinGecko, di CoinMarketCap, dan juga di PancakeSwap. Dan sekarang dia
yang listing di Bitmart ya. Di CoinGecko ini sekarang harganya ini lagi turun ya, turun minus 6,7%. Nah, di sini supply beredar dan pasokan maksimalnya 1 kuadriliun. Grafik 24 jam terakhir. Lama ya. Bentar, sinyalnya ini naik deh. Jadi pergerakannya itu seperti ini sih, ini masih diskon sih menurut gue. Karena nih sepanjang waktu ini paling tingginya itu di angka 13 ya. Sekarang harga di 0,4 tuh. Jadi ini masih diskon buat kalian. Nah ini nih, jadi buat kalian yang ingin beli silahkan beli sekarang maupun lagi diskon. Dan saran gue bahwa ketika lu mau beli koin apapun itu, lu lakukan risetnya dulu ya, agar nanti kalian nggak panik kalau koinnya itu turun gitu. Di sini nih. Nah, oke. Di sini tuh ada PancakeSwap versi 1 dan versi 2, dan kemarin itu sekedar informasi sedikit bahwa PancakeSwap ini sudah memperbarui ya aplikasinya gitu. Jadi ada 2 versi. Silakan kalian tinggal beli aja di PancakeSwap kalau mau beli ya. Terus kita bakalan bahas ke white paper-nya gitu. Nah, ini si white paper si Panchat token. Bentar. Nah, Panchat token ini yang tadi gue bilang bahwa dia berada di jaringan BEP20 atau BSC ya, yang punyanya Binance ataupun ya BNB tokennya gitu. Ya, di sini maksimal supply-nya 1 kuadriliun dan sudah di burn sebesar 504 triliun dan sekarang tinggal 496 triliun. Jadi mekanismenya ini unik ya. Si Panchat ini ketika kalian punya token Panchatnya, nanti kalian cek tuh di wallet berapa jumlah token kalian punya. Jadi nanti setiap ada transaksi itu ada pembagian 10%, yang 5% untuk holders ya, yang 5%-nya untuk di burn gitu. Jadi setiap transaksi juga si token ini sudah kena burn gitu teman-teman. Bukan karena burn ini di Panchat ini ada capaiannya, ketika holdersnya mencapai berapa, terus langsung si supply-nya itu langsung di burn secara besar. Tetapi ketika si burn ini berlakunya tuh ketika ada transaksi juga, si burn ini berlaku tapi cuma 5% ya. Tapi bayangkan saja ketika banyak transaksi di Panchat token ini, nanti setiap transaksinya 5% dan itu akan banyak banget gitu pengurangannya. Oke. Lanjut. Dan ini agak nge-lag ya. Nah, jadi nanti kalian juga bisa buat NFT kalian ya. Nah, jadi di Panchat token ini ada dua di sini. Ada 2 cara untuk kalian bisa membuat NFT. Yang pertama itu NFT yang standar dan yang kedua yang spesial ya teman-teman. Dan cara itu seperti ini. Nah, jika kalian ingin membuat NFT yang standar, kalian hanya butuh membeli Panchat token induknya saja ya, yang asli gitu. Nah, nanti tapi ketika kalian ingin membuat yang spesial, kalian itu mesti beli Panchat sperm token dan Panchat egg token gitu. Nah, nanti di sini digabungkan. Nah, sini deposit, maintain NFT, dan di sini bisa dijual di NFT marketplace-nya ya.
sama yang spesial juga seperti itu, cuman spesial harus punya 2 token yang mekanismenya. Nah, nanti di sini kalian bisa menjualnya gitu. Dan ini sekedar informasi bahwa si Binance juga ini sudah mengeluarkan sinyal ya, bahwa mereka juga akan menyediakan marketplace untuk NFT gitu. Jadi nanti kalian bisa beli NFT di Binance gitu. Dan si Pancat token ini adalah salah satu token NFT yang berbasis jaringannya si Binance gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, buat kalian yang ingin beli token Pancatnya silahkan. Di sini gue hanya membahasnya. Gue nggak menyuruh kalian beli atau merekomendasikannya. Yang mau beli silahkan beli, yang nggak mau beli jangan dipaksakan beli, karena token-token yang belum list di exchange itu sangat-sangat resikonya tinggi banget gitu dibandingkan dengan token-token yang sudah listing di exchange ya teman-teman. Jadi silahkan kalau beli silahkan. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jika kalian ingin ada masukan ataupun ingin token apa yang harus gue bahas, silahkan komen juga. Dan sebenarnya di sini gue ngebahas itu kalau kalian yang sulit ataupun belum tahu gimana cara menemukan, kayak kalau saham itu analisis fundamentalnya, di sini juga kayak lah teman-teman, kayak analisis fundamentalnya gitu, membantu sedikit tuh. Oke, gitu saya teman-teman, terima kasih.